Karena kita kan kerjanya di belakang layar. Iya, Tapi benar. justru dampak kita lah yang paling kelihatan di publik. 1,3 miliar. 1,3 Iya, miliar. benar banget. Kang Raka sama Kang Eki tahu gak Aifil itu siapa? BTW, yang ngalamin kejadiannya itu teman mbaknya kan? Kenapa bukan mbaknya aja yang lapor? Nah, seharusnya saat terjadi krisis itu sebenarnya We cannot not communicate. Jadi segala sesuatu di dunia ini harus di Gentang-gentung? jauh banget itu. Halo everyone, balik lagi bersama kita di PR Talk. Apa sih itu PR Talk, Kang Mamat? Nah, jadi teman-teman semua, PR Talks itu adalah salah satu project dari ulangan akhir semester kita nih. Betul sekali. Nah, dari mata kuliah pengantar Public Relation. Oke, kita PR tuh dosen pengampunya siapa sih, Kang Mamat? Nah, buat dosen pengampunya sendiri itu Ibu Lulu Nairoh Skom IMIKOM nih. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan PR nih teman-teman. Oh, kayaknya sebentar nih ada yang kurang nih. Apa tuh, Kang Mamat? Kita ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Saya. bener Oke. banget. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Rahmat Guswian. Saya Reski Nur Sofyan. Iya, jadi kami berdua dari kelas Ikom A. Oke. Jadi iya, teman. Kang Eki datang ke sini naik apa nih? Kalau aku sih naik motor sih, Kang Mamat ya, karena deket juga, cuman ya sekitar 5 menit. Jalan kaki juga sebenarnya bisa sih, Bisa. cuman lebih prefer naik motor sih. Kalau boleh tahu rumahnya di mana nih? Kok kayak deket banget ya? Kalau aku sih, kalau Kang Mamat tahu, aku di sebelah UBP, kampus sebelah dong? Iya, sebelah banget tuh, yang swasta itu kan. Jadi tadinya aku mau jalan kaki, cuman lebih prefer naik motor, lebih satset lah. Selain itu, ya bener banget sih kata kamu tadi, sase-sase. Tapi kan Ya. selain itu menurut aku karena Karawang ini panas ya. Panas banget, wah, Kalau kita berdebu jalan banget. Iya, ke sini dari rumah, terus udah sampai Unsika pasti di sini tuh udah basah kan sih? Iya, basah banget itu, keringet tuh udah nguncur sampai ke punggung-punggung gitu. Bener Kang banget, Mamat. bener banget. Kalau Kang Mamat sendiri itu dari mana, Kang? Kalau aku dari Karangpawitan. Karangpawitan. Deket juga sih dari sini sebenarnya. Akamsi juga nih kita. Iya, aduh. Akamsi dong. Akamsi dong. Akamsi Akamsi banget. banget. Kalau Kang Mamat kesini naik apa, Kang Mamat? Naik motor. Motor. Di jalan tuh berdebu dong pasti. Berdebu banget. Waduh, pakai helmnya full face berarti. Bener banget, Full bener face, banget. Full face. Selain berdebu, ada kereta. Kereta. Nah, saya mau sedikit curhat ya teman-teman. Aduh, curhat nih. Boleh, Kang Mamat. Jadi tadi pas di jalan itu saya kan lewat rel kereta ya. Nah, saya ini misalnya nih, ini gerbang kereta, ini saya udah sampai sini, gerbangnya nutup. Aduh. Aduh. Itu- Dan ternyata saya kira cuma 1-2 kereta kan. Berapa tuh? 4 Hah, serius 4 kereta di jam 8. jam 8 pagi tuh ya. Berarti kesini agak telat berarti ya, Kang Mamat ya? Harusnya agak Harusnya telat. agak telat. Iya, Tadi berangkat cuman jam berapa sih, Kang Mamat? Berangkat jam 8.05, 8.05. nyampe 8.45. Itu gara-gara kereta sebenarnya Setengah lamanya. jam lebih berarti ya? Bener banget, bener Aduh, banget. Itu untung nggak telat ya, karena Kang Mamat juga kan berangkatnya jam 8 ya. Iya, Karena iya. kita tuh standby di sini jam 9 ya, Kang Iya, Mamat kita ya? standby di sini jam 9, habis itu prepare. Lalu kita mulai nih. Makanya kita sekarang udah ada di sini. Udah ready banget nih Iya, ya. ready banget dong. Oke Oke. deh. Balik ke topik dong. Back to topic ya. Mhm. Boleh buat selanjutnya kita langsung manggil narasumber kali ya, Kang Mamat ya? Oh, bentar dulu deh. Kayaknya daripada langsung manggil narasumber, kita jelasin secara singkat dulu kali ya, PR itu boleh. apa. Definisinya ya, Kang Mamat ya? Betul, Boleh, definisinya. menurut Kang Mamat itu definisi PR itu apa sih, Kang Mamat? Definisi PR tapi menurut saya ya. Iya. Oke. Kan saya ini salah satu mahasiswa ilmu komunikasi juga. Iya. Dari yang saya pelajarin sih, PR ini ada 2 kata. Apa tuh? Public relation. Public relation. Iya, jadi- dalam bahasa Indonesianya itu apa? Hubungan masyarakat. Oke. Bener banget. Jadi public relation ini adalah orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan yang maupun perusahaan besar, perusahaan kecil. Nah, mereka ini tugasnya untuk menghubungkan ke masyarakat-masyarakat. Oh, masyarakat. Jadi mereka membangun relasi dengan publik. Nah, tapi publik di sini tuh luas banget nih cakupannya. Apa aja tuh, Kang Mamat? Nah, publik di sini tuh bisa build relation with customer, Customer. with apa? government, Government. Terus with investor. investor. Nah, tapi itu bertiga tuh yang PR-nya keluar. Iya, benar. Ada PR ke dalam, namanya Public Relation Employed. Employed. Iya, Oke. kalau- Pekerja berarti ya. Bener banget. Kalau dari aku segitu aja sih, Kang. Oke. Kalau dari aku sih definisi PR tuh ya sebenarnya mirip-mirip kayak Mamat sih. Cuman aku jelasin secara
tugas-tugasnya ya. Itu tuh PR tuh ada beberapa tugasnya tuh sebagai marketing. Marketing. Iya, Kang Mamat. Jadi tuh dia mengelola dari si customer ke perusahaan gitu, Kang Mamat. Jadi tuh ada negosiasi antara dari perusahaan sama si customer itu, Kang Mamat. Oh iya iya Oke. iya. Udah kali ya, kayak daripada kita kelamaan kan. Lama banget ya. Malah kan Perkenalan kita dong face- basa-basi panjang banget. Biar apa? Biar durasi. Iya. Oke deh, daripada ngecombrang kan kita Iya, berdua di ngecombrang, sini. Sebenarnya kita punya nih 2 narasumber Dua narasumber ya. yang katanya 2 wanita cantik. Cantik, Bener kan? imut, apalagi Imut, lucu. lucu. Bener Nah, banget. oke. Selain itu yang paling pinter, yang paling penting pinter. Pinter, Pinter oke. banget. Iya. Konon katanya yang satu dari Bogor, Satu dari mana? Cikarang. Iya. Oke, please welcome. Boleh dikasih tepuk tangannya dulu, Iya. teman-teman? Pada dua narasumber kita ya. Iya, ada 2 narasumber. Nah, siapa nih namanya? Halo, ngeliat aku Puri. Oh iya, Teh Puri. Eki. Oke, satu lagi. Iya. Sob. Halo, aku Olivia. Iya, Atau Eki. Rahman. Oke, jadi Kang. Teteh dong. Iya, manggilnya. Teteh. Maklum grogi nih kayak Grogi. beneran cantik deh. Iya. Aduh. Iya, jadi Teh Puri kesini naik apa nih? Kebetulan aku kesini naik mobil sih. Mobil. Mobil ya. Bogor dong. Bogor. Iya. Emang Jauh. jauh sih, macet juga kan. Macet. Iya. Kalau naik kereta aku jadi pepes. Oh iya. Ngelengkap gue. Oh, Puri kesininya naik mobil ya? Iya. Tadi di jalan macet nggak kira-kira? Kalau di Bogor sendiri sih nggak terlalu ya. Hmm, Terus nggak terlalu. di sana tuh hujan deras. Ya, Jadi hujan pas terus ya. aku kesini, aku nyampe Karawang tuh jujur kaget. Kayak panas banget. Wah, itu langsung naik banget ya derajatnya tuh ya. Asli. Soalnya Karawang ini kebetulan kota industri. Di sini tuh kami punya kawasan industri yang namanya itu KIIC. Itu tuh fun fact-nya ya. Salah satu kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Salah satu. Besar banget ya. Iya, besar banget. Ini, Matt, kita tuh nggak cuma KIC, Matt. KIC. Sebenarnya ada Surya Cipta, Suracipta. ada apa? BIC itu betul perbatasan Karawang sama Purwakarta. Tapi Betul maksudnya banget, betul Karawang banget. juga tuh. Iya, makanya Karawang kan panas. Jadi Iya. teteh-teteh wajarin aja ya. Yang sebelahnya dong ini Kang Eki. Oke, siapa? ini kayaknya cantik-cantik nih ya berdua ya. Oke, ini bersama Teteh Olip ya. Teteh Olip, gimana Olip, ya. kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, terakhir kita ketemu tuh 3 bulan yang lalu ya. Iya, di acara yang waktu itu kan. Iya, benar-benar. Oke, Teh Olip kesininya naik apa Teh Olip? Aku naik mobil juga kok sama. Naik mobil dari Cikarang ya? Iya. Dari Cikarang ke Karawang itu berapa menit sih Kang Mamet ya? Kayaknya sih, kalau menurut aku ya, paling 30 menit nyampe. Salah. Salah. Aduh. 1 jam. 1 jam. Oh, Iya. Cikarangnya mungkin agak jauh ya kalau Teteh Alif. Enggak sih, karena aku kan berangkatnya pagi ya. Jadi bareng sama orang-orang yang berangkat kerja. Jadi aku tuh kejebak macet tadi sekitar 15 menit lah di depan Unsika. Ini, Cikarang tuh kota industri juga Iya, kalau kota nggak industri salah. Betul, juga. Jadi, betul banget. Karawang udah industri, Cikarang juga udah industri. Jadi macetnya double gitu. Bener Double. Untung berangkatnya pagi ya. Pagi, Iya. bener Jadi sekali. masih fresh lagi. Masih dingin juga. Iya, aduh. Berarti Teh Olip nih sekarang kesibukannya apa sih Teh Olip? Aku sekarang lagi ngelanjutin S2 sih. S2. Iya. S2 di mana tuh? Di Kalau boleh Amsterdam. Amsterdam. tahu. Wah. Semoga kami semua bisa jadi kayak Teh Olip sih, panutan. Iya. Teh Olip kayaknya ada yang beda deh ini dari 3 bulan lalu sama sekarang Apa nih. tuh yang beda? Gandengannya mana nih? Aku baru tunang. Oke. Nanti kalau nikah undang-undang aku ya. sama Mama ya. Boleh banget. Pasti sih diundang sama aku. Sekarang tunangannya di mana ya? Kalau boleh tahu ya. Di Amsterdam juga. Nanti dibawa ke Amsterdam dong. Oh, Teh iya. Olipnya. Betul banget. Udah nggak jadi WNI lagi dong. Iya. Udah Kalau nggak jadi warga Cikut. Jadi aku mau pindah. kalau Puri sendiri kayak kemarin 3 bulan yang lalu aku lihat-lihat rambutnya itu ini dah panjang. Pas di event itu ya. Iya pasti di event itu yang Jakarta itu loh. Iya. Nah. Itu aku rambutnya kan panjang banget ya, Iya, sampai benar. ke belakang gitu. Terus tapi waktu itu rambutnya rusak karena aku sering main-mainin warna rambut gitu loh. Oh, iya, cewek bleaching lah. karenanya.
Terus aku konsul dan bilang ke salon aku, katanya ini lebih baik dipotong pendek aja. Dipotong pendek. Bondol. Bondol ya. Kenapa pendeknya tuh kan biasanya yang lagi tren sekarang tuh kan wolf cut, pixie cut. Kenapa harus bondol? Karena aku udah pernah ke Neki gitu. Cuma kalau misalkan potongan itu tuh, kalau misalkan udah panjangnya jadi sedikit jelek dan apa ya bahasanya, amburadul. Amburadul, bahasa amburadul banget ya. Sunda emang Sunda. Teteh-teteh Sunda, amburadul. Oke, kita kayaknya udah kelamaan ya bahasa basinya. Iya, udah kelamaan Kita nih. Lanjut Penting aja. Udah pada minum kan tapi teteh berdua? Oh, udah tadi. Oh, udah tadi. Asik Makasih ya, banget. Bro. Bro, oke, makasih bro. Oke. Oke, langsung aja nih. Kita kan di sini. Tapi teteh-teteh tahu nggak nih di sini diundang buat bahas apa? Tahu banget dong. Aduh, aku lupa skripnya apa. Aduh. Aduh. It's okay, it's okay. It's okay. Gimana Karena sih, ada Teteh kami Bondol? berdua. Yang mandu buat acara hari ini. Caster yang paling cekatan nih. Katan cakep, ganteng, apalagi Tinggi. yang kurangnya apa? Kurang pajero. Aduh, kurang. Iya. Aduh. Jadi ketahuan. Kami kan cowok berproses. Berproses. Pewaris. Perintis. Perintis. Betul Aduh, banget. perintis Betul banget ya. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama tuh buat Teh Olip berarti ya. Menurut Teh Olip itu definisi PR tuh apa sih Teh Olip? Kalau PR ya menurut aku, zaman sekarang kan banyak orang yang ngira PR itu kaitannya cuma sama press release atau enggak orang yang megang sosial media. Padahal no. Jadi PR tuh lebih luas loh daripada itu. Menurutku malah ya, PR itu salah satu bidang komunikasi yang menarik banget. Karena kita kan kerjanya di belakang layar. Iya, Tapi justru dampak kita lah yang paling kelihatan di publik. Gitu. Tim belakang layar banget. Betul. Di belakang layar. Oke. Keren banget sih tadi penjelasan PR menurut Teh Alip. Teh Olip ya. Kita lanjut ke Teh Puri kali ya. Tapi jangan dulu deh, kita komentarin dulu deh yang Teh Alip. Oke, iya benar. Boleh. Dia tuh vibes-nya kayak wanita independen banget. Independent woman ya. independent banget nih. Oke. Padahal udah S2 mau tunangan. Itu udah proper banget sih. Proper banget sih jujur buat jadi mamah yang baik. Mama baik. Oke, kita Ibu lanjut yang ke Teh Puri berarti ya, Kang Mamat ya. Menurut Teh Puri itu definisi PR itu apa sih Teh Puri? Kalau aku bakal nyoba ngutip dari salah satu tokoh, yaitu Ivy Lee. Nah, Ivy Lee. Kang Rama sama Kang Yaki tahu gak Ivy Lee itu siapa? Oh, saya. Yang tes kemarin itu bukan sih? Iya, dia salah satu tokoh PR kan. Iya benar, Ivy Lee itu bapak public relation. Nah, Iya. dia bilang kalau pada dasarnya public relation itu adalah komunikasi yang terbuka dan berbasis kejujuran antara perusahaan dan publik. Nah, informasi yang diberikan itu harus aktual dan juga transparan, jadi nggak boleh asal. Sehingga publik itu merasa kalau mereka tuh nggak lagi dimanipulasi, justru publik merasa sebaliknya. Dia merasa dihargai dan percaya. Gitu. Oh iya. Lengkap juga ya Lengkap penjelasannya. banget sih, jujur. banget jujur. Saya nangkap sih dari Teh Puri sama Teh Alif kesimpulannya. Kesimpulannya apa tuh, Kang Mamat? Jadi singkatnya sih tugas PR itu berarti membangun citra perusahaan biar publik-publiknya tuh percaya ke dia. Betul banget. Dengan dia udah punya kepercayaan dari publik, itu bisa menjadi dampak positif yang bisa berkelanjutan. Iya benar banget Kang Mamat ya. Jadi itu kalau menurut aku sih kesimpulan dari aku ya itu tuh PR tuh jadi menjaga citra antara si PR dengan masyarakat atau publik gitu singkatnya berarti ya. Berarti kita lanjut ke tugas-tugas PR Pak Iya, kali ya. tugas-tugas PR. Tugas-tugas PR kalau menurut aku lebih cocok ke Kak Olip sih. Olip sih karena dia tuh yang tadi kita sebutin independent woman banget ya. Independent woman. Iya. Kalau menurut Teh Olip itu apa sih tugas-tugas Kalau PR? sesuai pengalaman aku ya, karena aku juga pernah bekerja sebagai PR. Oh. oke. Jadi yang pertama tugasnya itu tentunya menjaga citra perusahaan Citra, atau iya. image building nih. Image Jadi building. kalau digambarkan public relation itu kayak skincare rutin buat perusahaan. Skincare. Skincare. Ya. Wanita banget. Bener Pria juga pakai banget. dong spray. Iya. Iya. Kang Rahmat pakai nggak nih skincare? Pakai sunscreen. Sunscreen. Sunscreen aja Berarti ya. ngerti dong ya. Jadi ngerti. kan kalau pakai skincare kita nggak mungkin dong sekali pakai muka kita langsung glowing selamanya. Iya. Nah, begitupun PR. Jadi, PR itu harus mengelola organisasinya itu dengan baik nih, kayak hubungan ke masyarakatnya tuh harus dikelola selama bertahun-tahun gitu. Oh. Continuous berkelanjutan. Betul. Lanjutan. Dan Iya. Betul nggak banget. instan. Gak instan. Oke.
Soalnya kalau kita perhatiin juga perusahaan-perusahaan di Indonesia ataupun di luar negeri juga kayak gitu kan. Betul. Mereka tuh PR-nya selalu konsisten buat menjaga kepercayaan publiknya. Betul Iya banget. pastinya. Pasti. Karena itu adalah salah satu kunci kesuksesan mereka. Iya bener banget ya, bener banget. Dari tugas-tugas pasti ada manfaat dan dampak dong. Kalau positif. Nah ya dampak positif juga kan. Kalau buat dampak positif aku serahin ke Tefuri kali ya. Si Bondol. Si Bondol. Kalau dampak, sebenarnya dampak itu hampir mirip-mirip sama yang Teh Olip bilang tadi. Iya. Cuma secara singkatnya itu, ringkasnya tuh dampak dari PR tuh bisa membangun relasi serta juga reputasi yang positif dalam jangka panjang. Benar banget sama yang Teh Olip bilang tadi. Terus nggak cuma itu. Nah, PR ini dampaknya itu ketika semisal ada isu-isu yang kurang menyenangkan, hoax lah, menyerang suatu perusahaan, PR itu harus bisa dan adanya dia di perusahaan itu tuh, dia jadi bisa bikin kalau publik itu merasa tenang dengan komunikasi yang terbuka. Dan sehingga publik itu nggak merasa mudah terpancing oleh isu-isu negatif yang lainnya. Nah, tapi PR ini bukan sekedar alat informasi, tapi dia juga sebagai stabilitas antara perusahaan dan publik. Betul banget. Selain menjaga PR tuh jadi benteng perusahaan juga. Bener banget. Ya. Kayak Apalah gitu. perusahaan kalau nggak ada PR. Waduh. Nggak jalan komunikasinya. Aduh. Waduh. Ngomongin komunikasi, kayaknya saya jadi inget deh sama jurusan saya sendiri, ilmu komunikasi. Iya. Di situ tuh ada prinsip yang namanya we cannot not to communicate. Jadi segala sesuatu di dunia ini harus dikomunikasikan. Tidak bisa kalau tidak dikomunikasikan. Iya. Gitu. Coba itunya dikomunikasiin. Jadi berarti perusahaan ini nggak bisa banget dong silent treatment. Nggak bisa. Nggak bisa banget. Kalau misalkan perusahaan kayak bodo amat, yang ada citranya tuh malah berubah jadi negatif dan lama-lama bakal mengaruhi apa aja, kayak saham bisa turun. Contohnya, mau kasih contohnya, waktu itu sekarang sih lagi panas ya. Tahu agensi K-pop di Korea kan? Ya. Ada Hybe. Itu tuh Hybe. jadi Hybe ini dia tuh punya anaknya juga, kayak ya kita bisa bilang itu tuh label lah. Itu kan banyak. Nah, yang berantem itu label-labelnya karena katanya itu tuh saling menduplikasi alias mengcopy tema-tema si girl band. Nah, si Hybe ini bukannya malah kayak mengkeep dan PR-nya malah memperbaiki, tapi dia malah kayak membuat makin ricuh. Oh, Malah kesalahan kotor sih, dong. fatal sih menurut aku sih. Fatal sih jujur. Oke. Iya. Habis manfaat pasti ada. Oh, kan kita nih temanya how to be a good and professional PR. Betul Iya, sekali. jadi cara biar dia bagus dan dia profesional sebagai seorang PR, itu tuh pasti ada prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang Iya, PR dong. benar banget ya. Prinsip-prinsip Kemampuan. Kemampuan. Iya. Aduh, prinsip kayak terlalu ini banget ya. Terlalu kaku berarti. Padahal kita kan Gen Z. Gen Z. Itu kan kita let it flow. Let it flow. Tapi kalau buat Teh Olip mah kayaknya biasa aja ya bahasa begitu ya, Iya. karena udah S2 juga. Ada jangan gitu dong. Tutur katanya ini deh, bagus banget deh. Bagus banget. Dari biasakan ya. Lu jadi mana? Dari siapa dulu Kang Mehmet kalau menurut Kang Mehmet? Dari Teh Olip deh boleh. Oke, Teh Olip. Kok aku terus sih? Aduh, Dari Teh nggak Puri boleh. dulu dong. Oh, oke, Kan, boleh, iya. Teh Puri dulu. Menurut Teh Puri itu prinsip-prinsip PR tuh apa sih? Ada 5 Lima. intinya kemampuan Ability Iya. yang harus dimiliki oleh seorang PR. PR. Gimana jadi PR yang baik dan juga profesional kan? Yang pertama itu ability to communicate. Communicate. Dimana seorang PR tuh harus benar-benar bisa berkomunikasi yang baik ke pihak eksternal atau internal. Jadi nggak ada jadi ada kesinambungan dan nggak berat sebelah doang. Yang kedua itu ada ability to organize. Nah, PR ini harus bisa banget buat kerja sama, berorganisasi. Kalau misalkan seorang PR udah punya kemampuan kayak gitu, habis. Aduh, perusahaannya habis. Iya, karena apalagi kan perusahaan tuh bekerja sama dong. Iya, benar Kalau banget. misalkan PR-nya individual, susah juga kitanya. Terus yang ketiga ada ability to
to get on people. Nah, Kang Rahmat kira-kira tahu nggak? Oh, tahu dong. Tahu kan soalnya Materi S1 kan ya? makanan sehari-hari. Oh, Wih, sehari-hari Iya. ngeri sekali. Jadi ability to get on people. Sesuai namanya ya. Get on people, mendapatkan hati seseorang. bener Iya, banget. jadi dalam case-nya public relation ya. Iya, jadi ability to get on people ke misalnya government. Nah, jadi seorang PR itu berarti harus bisa ngeyakinin perusahaan buat nge-ACC berkas-berkas yang mereka ajuin dong. Iya, betul. Misalnya kelegalan produk, Nah. pendirian perusahaan, atau misalnya kalau makanan berarti BPOM dong. Nah, ya itu. Get on people berarti itu kalau ke perusahaan, kalau ke pemerintah ya atau government. Berarti kalau ke investor harus seorang PR itu berarti harus meyakinin investor buat invest ke perusahaan mereka. Iya, Bener gak nih? iya, Oh, iya. betul. Jadi bagaimana seorang PR ini mempersuasi agar publik ini tertarik dengan perusahaan mereka dong. Iya, bener banget. Bener gak nih Teh Olive? Betul. Namanya juga PR kan kita harus menjaga citra dengan baik dong. Jadi tuh buat jadi PR tuh nggak cuma komunikasi doang, Nggak cuma harus ada komunikasi. pendekatan antara si PR ini dengan government ataupun publiknya sendiri gitu, Kang Mamat. Tepat banget. Oke, tadi baru ada 3 penjelasan ya, Kang Mamat ya. Dari yang pertama tuh ability to communicate, ability to organize, ability to get on people. Baru Itu tiga. baru 3 ya. Sisanya ada tadi 2 lagi ya? Dua Iya, lagi. betul. Nah, itu ada sisa 2 ya. Iya. Saya mau lempar aja ke Teh Olive. Lempar. Lempar. Nangkap. Oke, Oke. jadi aku lanjut ya. Iya, boleh. Tadi kan udah disebutin tuh ability to communicate, ability to organize, sama ability to get on with people. Nah, selanjutnya itu ada integritas. Ini sebenarnya bukan skill teknis sih, tapi justru PR yang hebat itu harus punya karakter yang kuat dong. Iya, benar. Iya kan? Nah, terus selanjutnya itu ada imagination atau Imagination. kreativitas. Ini tuh bukan soal bikin konten yang estetik doang nih. Aduh. Tapi gimana sih si PR itu cara menyampaikan pesan yang barunya kepada publik. Jadi biar nggak monoton itu aja yang dia sampein gitu. perlu skill creativity. Betul. Perlu dong. Oke. Betul banget. Karena PR ini salah satu output orang-orang komunikasi. Oh iya. Jadi ya kita harus kreatif dong. Harus kreatif dong. Karena kita kan ada di industri kreatif. kreatif. Bener banget. Kita kan ilmu komunikasi. Kang Mawat juga kan ilmu komunikasi kan. Communication science. Communication science. Berarti kita lanjut ke topik berikutnya kali ya. Lanjut dong. Tapi sebelum lanjut kayaknya ada sih yang ketinggalan. Tadi kan dampak udah ya. Definisi Terus- apa lagi? Iya, definisi dari awal udah. Tugas-tugas udah. Yang belum apa ya? Oh, manfaat. Kang Bener. Mawat ya. Manfaat buat publik. Publik ya. Oke. Ini yang mau jawab siapa nih? Manfaat PR untuk publik. Atau Tadi kan udah dilempar. dilempar ke aku, sekarang aku lempar lagi. Ini podcast lempar-lempar. Boleh Teh Puri itu manfaat PR bagi masyarakat tuh apa sih Teh Puri? Kalau manfaat PR itu, jadi PR itu bikin hubungan antara perusahaan dengan si publik itu jadi harmonis, dan juga bikin si publik itu gak cuma satu arah aja. Jadi hubungannya tuh si perusahaan gak cuma jadi pihak yang ngomong, tapi jadi pihak yang juga mendengarkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi di sini ada indikasi komunikasi dua arah dong. Iya, ada banget, ada banget. Dengan feedback. Iya. Nah, juga si publik ini bisa memahami kondisi atau situasi perusahaan tanpa menaruh rasa curiga yang berlebihan. Nah, kalau gini kan jatuhnya ada kepercayaan yang natural kan? Iya, Pasti. benar. Setuju nggak? Setuju banget. Berarti tuh menurut kalau kesimpulan yang aku ambil sih, aku komentarin Teh Puri itu berarti PR tuh nggak cuma harus pinter ngomong, Asli. harus pinter mendengarkan juga berarti ya. Betul. Jadi pendengar yang baik. Betul, betul. Aduh. Bener banget. Lanjut ke topik berikutnya kali ya. Topik berikutnya. Topik berikutnya tuh apa sih kamu? Emang ada lagi ya teteh-teteh? Kayaknya Udah gak oh, di sih? situ. Iya, Terus itu saya udah mau mencakup ke- semuanya banget. Semuanya udah kita bahas nih. Oke. Oh iya, ya udah deh. Tapi sebelum teteh-teteh keluar, boleh dong ke kamera tangannya seperti ini. Nanti kalau Ini? saya bilang komunikasi, teteh-teteh bilang harmoni. Boleh gak nih? Kamera yang mana nih? Bukan kamera yang ini, bukan kamera yang ini juga. Oke. Tapi yang ini.
Boleh banget. Oke. Oke, tangannya gini. Heeh. Kalau saya dan Eki bilang komunikasi, teteh jawab Harmoni. harmoni. Oke. Tangan kanan ya berarti. Iya. Tangan kanan, ya. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan. Oke. Boleh kru dihitung? Oke. 3, 2, 1. Komunikasi. harmoni. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Rahmat. Terima kasih Teh Puri. Makasih kali, makasih juga udah Terima kasih, Kang Rahmat. menyempatkan Hati-hati di jalan ya. Iya. Oke. Oke, Kak Oke. Eki. Iya, benar. Tadi udah dibahas ya sama narsum-narsum kita yang keren banget. Tadi itu yang pertama tuh ada definisi ya, Definisi. definisi tugas-tugas, Tugas. manfaat dan dampaknya ya, Kang Mamat ya. Tadi seru banget sih menurut aku sih. Asli, apalagi narasumbernya keren-keren banget kan. Keren, cantik-cantik, Cantik-cantik. lucu-lucu, imut-imut. Iya, yang satu dari Bogor, yang satu dari Cikarang. Iya, bener banget. Tapi nggak afdol dong rasanya kalau kita bahas PR, tapi cuma teori. Iya, benar banget. Pasti Harus ada studi kasusnya study sih. case. Study case. Karena kita ini mahasiswa mahasiswa. asli. As- Oke, maka dari itu Oke. kita, Kita langsung panggil kali ya. Betul Langsung. banget. Siapa Kang Mamat ya? narasumber kita Iya. yang paling keren. Asalnya nih agak jauh. Di mana tuh? Tambun. Tambun ya. Tambun. Tambun Iya, itu bener. daerah Bekasi ya berarti Iya, ya? iya, iya. Oke. Tambun daerah Bekasi. Iya. Boleh. Silakan narsum. Oke, please welcome to Please welcome. Lisa. Oke. Halo, Halo Michelle, apa kabarnya? Teh Misel. Teh Michelle ya. Walaupun dia orang Tambun, kita harus mengenalkan budaya kita. Sorry, Teh Michelle itu mic-nya agak di Oh iya. Kayak senggol tadi. Oh iya maaf ya. Oke. Segini cukup. Cukup. Aduh tado. Aduh. Oke. Begini. Dipaksin dulu duduknya. Dipaksin Udah enak belum nih? Tadi dulu. Oh iya. Begini. Narsum kita yang ini agak ini ya. Perfeksionis. Iya, Bagus dong. Bagus dong. Oke. Oke, udah ready, Teh Misel? Dah. Oh, oke. Tadi kan kita udah bahas ya, Kang. Iya. Dari definisi dan lain-lain tuh udah dibahas sama narsum sebelumnya. Lengkap banget. Kalau sekarang tuh kita bakal bahas apa sih? Study case. Study case. Jadi Misel ini bakal bawain kasusnya Lion. Lion Air. Itu maskapai besar ya Sampai besar asalnya Indonesia. di Indonesia. Oke. Boleh langsung diceritain aja maskapai dari maskapai Study kasus. Study kasus. Dari maskapai Lion Lion Air. Air, iya. Iya. Jadi grow gini karena narsum kita cantik-cantik hari ini. Iya. bener banget. Jadi di sini aku bakal ngebawain contoh studi kasus yang berhasil dari manajemen krisis PR Iya, oke. dari pesawat Lion Air JT610 yang waktu itu di tahun 2018 sempat hilang kontak yang jatuh di laut perairan Karawang saat itu ya kan? 7 tahun lalu. 7 tahun lalu Iya. di Karawang. Di Karawang. Pas itu berarti kita masih kecil dong, Masih Kang. kecil ya. Iya, 7 tahun lalu berarti 2018. Iya, masih kecil sih. Kita masih SD. SMP enggak sih? SMP, iya bener banget. Oke. Saya SD, Oh, Kang iya. SMP. Beda Iya. beberapa tahun ya kita. Oke, 7 lanjut. tahun lalu. Boleh dilanjut ya? Dari kejadian sebesar itu ya, di sini ada 3 pilar keberhasilan PR yang bisa ngebuat masyarakat publik percaya kembali pada Lion Air. Apa aja tuh? Itu ada mereka melakukan respon yang cepat, kemudian ada koordinasi yang solid, kemudian ada empati. Nah, dari respon yang cepat itu mereka seperti aware banget dengan kejadian seperti ini. Jadi respon yang delay aja tuh udah fatal banget ya kan? Iya, Asli, benar asli. banget, benar banget. Terus ada koordinasi yang solid. Mereka ini langsung membuat crisis center dan juga passenger information. Jadi mereka ada informasi langsung ke keluarga korban, jadi informasinya tuh lebih akurat daripada rumor-rumor dari luar ya kan? Iya, benar banget. Soalnya kan kalau biasanya ada kasus kayak gitu, biasanya banyak banget kan berita hoax. Iya, benar banget. Jadi mereka tuh biar beritanya asli dari mereka. Jadi keluarga korban ini nggak panik kan. Iya. Berarti komunikasi dua arahnya bagus banget dong dari Iya, Lion Air benar ini. banget. Respect. Apalagi ini kan kejadian besar ya. Iya, di Karawang lagi ya, Kang Mamat ya. Pesawat jatuh. Pesawat jarang terjadi sih. itu Jarang banget. Karena pesawat itu adalah kendaraan publik yang paling aman. sih. Paling aman harusnya ya. Iya. Tapi ini
dari cerita yang didengar sama cerita yang disampaikan oleh Teh Misal ini tuh kasus yang besar menurut Kasus aku yang tuh besar. ya. Jadi PR tuh harus gercep banget itu buat menjaga citranya dari si Lion Air itu sih. Karena kalau salah dikit aja itu publik bisa ya nggak percaya lagi sama Iya, mereka. bener-bener Siapa yang banget. pakai Lion Air lagi ya? Iya. Jadi boleh dilanjut. Yang terakhir ada empati. Empati. Nah, jadi dari pihak Lion Air itu mereka memberikan kompensasi langsung ke keluarga korban sebesar masing-masing per keluarga itu sekitar 1,3 miliar. 1,3 miliar. Iya, benar banget. Kemudian mereka ini membuat kejadian ini sebagai isu kemanusiaan. Jadi mereka nggak hanya untuk memikirkan citra perusahaan saja, tapi langsung ke kejadian ini ke keluarga korban. Respect banget sih, Respect jujur. banget sih. Dari penanganannya gercep banget. Gercep banget. Itu kalau misalnya 1,3 miliar ditumpuk uang tunainya setinggi mana ya? Iya, asli. Itu pasti tinggi banget. Itu kan satu pesawat tuh isinya sekitar berapa orang, Kang Muhammad? Bisa sampai 200-300. 200. Tapi dari pesawat Lion Air ini saya kurang tahu pastinya. Tapi pasti kerugian yang diakibatkan oleh kejadian itu pasti ya udah sampai ratusan miliar. Ratusan sampai triliun mungkin ya. Lion Air tuh kasihan banget sih. Keren Lebih banget. Keren banget sih. Dari si kok kasihan ya? Kasihan banget Lion Air-nya. Tapi PR itu keren banget. Iya, keren banget, Aduh, iya. takut salah kita ya. Aduh, kita diluruskan Kita oleh luruskan. Muhammad ya. Oke. Oke. Buat selanjutnya kita Ada satu ada study case lagi. satu- Bukan satu, tiga ya? Tiga study Oke, case. 3 study case lagi. Berarti buat sekarang kita sudahkan dulu ya Sudahkan buat dulu. narasumber kali ini. Oke. Thank you Terima kasih. buat yang bisa udah menyempatkan waktunya datang ke podcast kita. Nanti main-main lagi deh. Oke. Terima kasih ya, Teh Misal. Terima kasih Denisa. Oke. Oke. Oke, Eki tadi udah study kasus Lion Air yang pertama. Kita yang kedua nih ada juga. Apa tuh? Kita nggak akan kasih tahu study case-nya apa sih, tapi kita punya clue tentang narsumnya. Siapa tuh Kang Mamat? Narsumnya ini orang jauh. Orang jauh. Dari mana tuh? Penasaran banget. Penasaran sih aku. Karawang Timur. Jauh banget tuh Jauh ya, banget, jauh banget. asli. Iya lagi jauh Dari banget. Karawang Timur ke Unsika. Kuncika. Jauh. Jauh ya. Oke. Oke, tanpa berlama-lama, please welcome. Almen. Gini. Orang jauh. Orang jauh. Biasa, capek perjalanan. Orang jauh perjalanan. Orang jauh perjalanan. Orang jauh. Orang jauh kelakuannya begini. Aduh. Oke, Eki. Kak Almer, makasih banget udah datang ke podcast kita buat Biasa emang sibuk. Itu Kang Almer mic-nya tolong. Oh iya, maaf ya. Biasanya kalau misalnya di podcast sebelah nggak pakai ginian. Podcast sebelah nggak pakai. Oh iya. Oke. Kang Almer ini mau menjelaskan studi kasus tentang apa nih Kang? Jadi di sini ya, aku mau ngejelasin studi kasus tentang PT Pos Indonesia. PT Pos Pos. PT Indonesia. Pos tuh yang Udah lama Udah banget lama itu dari banget zaman orang Indonesia Merdeka. Oh, enggak dong. Lagi dong dari situ. Kejauhan. jauh banget. Jadi di sini ya saya mau ngejelasin kayak gimana sih PR dari PT Pos Indonesia ini kayak di zaman era-era sekarang ini kan banyak ya yang dari swasta-swasta kayak JNE, JNT kayak gitu. Si cepat gitu Oh, ya. si cepat banyak banget. Terus juga ya bagaimana sih caranya tuh dan apalagi tadi kasus ini yang aku ambil itu dari Palembang sendiri yang dimana emang di Palembang itu kurang gitu buat penggunaan PT Pos dari ini. Indonesianya. Iya kan PT Pos di Indonesia kan banyak ya. Banyak banget sih. banget. Yang Dari Sabang logonya- sampai Merauke kayaknya ada tuh. Iya, yang logonya oranye itu ya. Iya, Oren. benar. Fisik dong. Harmoni. Lanjut Terus, Kang Almer. terus bagaimana sih caranya PT Pos Indonesia di sini untuk apa supaya makin terkenal lah gitu. Soalnya Kang Eki, PT Pos Indonesia ini sekarang saingannya banyak banget. Banyak Banyak banget. banget jujur karena dari platform sebelah toko Oren tuh ya. Pasti udah punya sendiri nggak sih dia? Dia punya sendiri. Punya sendiri Toko kan. Oren Express.
Toko Terus oren. ada yang kayak ke Jepang-Jepangan. Wah, apa tuh? Ninja Express. Ninja Express. Oke. Ada JNT juga. JNT. JNT apa tuh? JNT. Nah, terus juga ada JNE. Kalau JNT itu yang merah ya? JNE merah. JNE yang biru. Jadi banyak banget tuh bahasa Indonesia Iya, saingannya benar sekarang. banget. Boleh deh Kang Almer dilanjutin. Terus juga ya, apalagi di era sekarang itu pos Indonesia kurang dikenal sama anak-anak muda, apalagi Iya, Gen Z. Iya. Karena emang menurut Gen Z sendiri, apalagi kan aku sendiri juga emang Gen Z ya. Iya, Jadi aku ngerasa ya itu PT Pos Indonesia juga emang udah terlalu jadul gitu. Dan emang di PT Pos Indonesia itu di aplikasinya ya kurang transparannya gitu. Kayak kan kalau misalnya aku beli barang di toko online itu kayak aku tahu nih barang itu udah di mana, sedang diapakan. benar, Tapi kalau misalnya buat di PT Pos Indonesia itu emang masih kurang lah, cuman sedikit minim informasi. Berarti kan kalau misalnya kita kan biasa belanja barang di toko oren misalnya, itu di toko oren tuh bisa dilacak gitu ya berarti Iya, ya, bisa. kayak ada GPS-nya gitu. Kalau di PT Pos sendiri dia udah ada apa belum ada sih? Dia tuh sebenarnya memang sudah ada. Baru-baru Cuman ini. ya baru-baru ini dan emang namanya juga internet tuh pasti emang masih inilah yang butuh waktu Iya, untuk benar menjadi banget, sempurna. benar banget. Iya benar banget. Karena lagi berproses juga ya, Kang Iya. Rahmat, Kang Almer ya. Iya. Lanjut. Tapi emang nggak dipungkiri emang PT Pos Indonesia ini dia emang keren gitu. Iya. Dia berani buat semakin eksis Iya, di kala zaman-zaman sekarang tuh udah banyak yang baru kan yang tadi Iya, iya, disebut-sebutin gitu. Jadi itu apa ya sebutannya tuh ya? Tidak mau ketinggalan zaman lah ya. Tidak mau ketinggalan zaman walaupun memang sudah dibilang kuno. Iya, benar. Modernisasi. Modernisasi. Oke. Terus Misalnya Jadi peran PR-nya di sini berarti dia memberitahu kalau PT Pos Indonesia ini dia tuh udah punya banyak layanan baru sehingga pabrik ini jadi merasa wah ini berarti udah update juga nih nggak ketinggalan sama brand Up to date. sebelah. Iya, betul. Jadi pada akhirnya pabrik-pabrik juga mulai pakai lagi dong PT Pos Iya. Indonesia layanannya. Jadi strategi PR-nya ini berarti berhasil. berhasil dong. Berhasil. Walaupun memang banyak saingan tapi tetap berhasil. Percaya proses. Percaya proses. ya. Percaya proses. Kita perintis. Perintis, bukan pewaris. Bukan pewaris. Ini mah harmoni. Ini ini salah tagline. Maklum. Benar yang orang jauh ini rada unik ya. Respect. Oke. Buat Kang Almer ada yang mau disampaikan lagi ya dari PT Pos ini? Paling ya yang untuk yang ini ya yang mau saya sampaikan itu ya perbanyak modernisasi. Oke. Apalagi kan di era sekarang itu yang lebih ngerti internet itu kan Gen Z ya, Gen Z, Gen Z iya. milenial Iya. gitu. Apalagi nanti generasi-generasi yang akan datang gitu. Emang nasibnya kita ini agak banyak geraknya ya. Unik. Oke, lanjut Kang Almer. Ya apalagi kan yang paling ngerti internet di sini kan generasi kita ya Gen Z. Gen Z banget tuh ya. Milenial juga. Milenial juga. Apalagi nanti bakal ada generasi yang akan datang. Iya benar Gen banget. apa? Al- Gen Alpha. Gen apa? Iya. Iya. Gentang gentung. Ya. Jauh banget itu. Jauh Emang banget. gitu ya dia ini seperti saya satu ini. Oke, thank you. Almer, keren Kang banget. Almer hebat Study banget. case-nya Iya. mencerminkan banget. Kalau boleh tahu Almer nih kuliah di mana ya? Kuliahnya yang udah pasti dong UGM. UGM. Universitas Gedung Merah. Gedung Merah. Keren gedung baru nih kan. Oke, terima kasih Almer sudah menyempatkan datang jauh-jauh dari Jauh-jauh Karawang Karawang Timur Timur, ya. ke Unsika. Unsika. Iya. Oke. Terima kasih. Thank you Kang Almer. Terima kasih juga ya Iya. semuanya kru-kru yang di sini. Ya, langsung pamit ya. Iya. Oke. Unik emang unik. Oke, tadi ada penjelasan dari PT Pos ya. PT Dari Pos. penjelasan dari siapa, Kak? Almer Muhammad. Almer Muhammad Ilpasya. Lipaksa. Lipasya apa Ya, Ilpasya? Tahu lah namanya orang Karawang Timur. Ya. Karawang Timur. Oke, kita lanjut ke study case berikutnya kali ya. Ya, tapi ini rada unik. Apa tuh uniknya? Karena dari dua study case yang sudah disampaikan itu strategi PR-nya tergolong berhasil. Berhasil ya. Iya. Tapi yang dua ini Dua terakhir ya. bahasanya blunder. Blunder. Berarti gagal dong ya, Kak? Eh,
bisa dikatakan gagal, tapi kita menyebutnya blunder karena gagal itu sudah di titik akhir. Iya Jadi, lagi. blunder ini masih bisa ya kita Diakal-akalin. bener, akalin. Oke. Please welcome to Novan dan Torik. Oke, kasih tepuk tangan ini dulu. Oke, ini siapa? Torik. Oke. Ini siapa? Novan. Oke. Boleh duduk, silakan. Oke. Ya, seger banget. Seger banget. Iya dong. Ini Kang Novan sama Kang Torik dari mana nih? boleh tahu. Kalau aku nih dari Bekasi. Bekasi. Mirip kayak yang pertama tuh ya. Yang pertama iya Bekasi. Tambun masih Bekasi kan? Tambun masih Bekasi, Oke. kabupaten. Kalau Kang Torik Bekasi. Dari ini Bekasi Timur. Bekasi Timur. Kalau ini Kang Novan itu dari mana? Kalau aku sendiri ya dari ini sih lumayan jauh. Jauh banget. Dari mana? Dari Karawang. Oh, Karawang. juga. Karawang sebelah mananya tuh Karawang? Di Perumnas. Perumnas. Iya. Perumnas tuh galuh sanaan dikit ya. Iya betul. Oke. Orang jauh yang ini. Dari Perumnas ke Karawang. Dari Perumnas ke Unsi. Iya. Oke. Jadi Kang Novan dan juga ada Kang Torik nih. Kang Torik, iya. Jadi mereka berdua nih bakal bawain study case yang bisa dibilang kurang berhasil atau berhasil. Tadi kan sebelumnya tuh dua narasumber kita tuh udah berhasil ya. Berarti sekarang ada dua narasumber kita yang sebutannya case-nya? kurang berhasil dari kasusnya itu. kurang berhasil. Boleh yang pertama kita mulai dari siapa nih? Dari Kang Torik apa Kang Afan? Boleh deh Kang Torik dulu boleh kali ya. Dari Kang Oke. Torik. Jadi studi kasus yang akan aku bawain ini adalah krisis PR pada PT Moda Transportasi Rosalia Indah. Rosalia Indah. Rosalia Indah itu yang bis antar kota itu nggak sih? Antar kota. Yang ada Iya. sleeper apa Iya. sleeper seatnya Iya yang bisa tidur bisa itu kan. tidur itu ya. enak itu Iya benar tidur. benar banget. Aku tahu. Nah, Boleh lanjut? jadi itu kasus ini berawal dari penumpang bernama Widino. Dia memilih moda transportasi ini karena udah percaya tentunya kan. Dia menitipkan barang dan dengan harapan ya aman-aman aja gitu. Tapi sesampainya ia di rumah, dia mau ngambil barang kan di tasnya. Dan ternyata barangnya hilang. Barangnya hilang. Nah, barangnya apa tuh? iPad. Pasti di situ Bukan harganya yang 100-200 ribu ya, itu udah Bukan, mahal itu ya. bukan barang mahal lah istilahnya. Iya. Nah, Juga itu barang pribadi ya Kang. Pribadi. Pasti di sana mungkin kalau dia seorang desainer banyak desainer sih itu. Banyak data-data yang disimpan kali ya. Iya, Itu betul. lebih penting daripada harga si iPad-nya itu. nah betul. Oke, lanjut. Nah, ternyata itu iPad-nya tahu nggak diganti apa? Ini apa tuh? Diganti buku. Waduh. Diganti buku di dalam tuh diganti buku. Dan resletingnya itu juga kayak dilem jadi susah dibuka. Nah, akhirnya tuh Pak Widino ini mengunggah pengalaman dia di Twitter. Dia di X, sekarang namanya X. Nah, setelah dia unggah, ternyata banyak juga penumpang-penumpang lain yang mengalami kejadian serupa. Kaget gak tuh? Di bus Rosalia ini. Iya, di Rosalia Indah juga mereka ngalamin hal serupa. Ya, setelah itu kan langsung ya booming lah kasusnya tuh langsung naik kan. Pasti. Nah, tapi respon dari PR Rosalia Indah ini sebenarnya agak kurang mengenakan. Karena setelah kejadian ini mereka merespon dengan sebuah unggahan poster yang isinya itu seperti menyuruh penumpang itu menjaga barang bawaannya dan kehilangan barang itu bukan tanggung jawab Rosalia Indah. Nah, defensif betul. Nah, publik pun menilai kesannya ini kayak Rosalia Indah ini defensif dan menyalahkan penumpang. Nah, Habis dari kejadian itu ada feedbacknya nggak dari si Rosalia Indah ini? Ya soalnya kan dari udah banyak banget berarti kan kasus di sana. Iya, Dan iya. pasti yang lapor juga bukan 1-2 orang. Iya. Tapi di sini anehnya nih, kenapa si PT Rosalia Indah ini seakan-akan itu tuh bukan salah dia. Iya, iya. Ini bisa dibilang ya blunder banget dong. Blunder banget sih Ini itu. bisa menurunkan kepercayaan publik dong. Bener banget. Malah konsumen tuh bakal pindah ke bis-bis lain nggak sih Iya. kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu caranya.
Mungkin dari Kang Torik ada lagi nggak yang mau disampaikan? Nah, seharusnya saat terjadi krisis itu sebenarnya PT Rosalia Indah tuh harusnya tinggal minta maaf aja gitu. Oh iya. Karena minta maaf tuh bukannya bikin perusahaan menurun, tapi malah meningkatkan kepercayaan publik bahwa perusahaan ini ada istilahnya kayak ada empati gitu terhadap konsumen. Ya mungkin segitu aja. Oke, dari narsum kita tuh tanggapan Kang Mamat tuh gimana sih, Kang? Kalau dari aku sih, ya ini pasti sangat disayangkan sih. Iya, benar banget. Karena kan tadi kita udah belajar ya dari narsum-narsum kita yang pertama. Kalau seorang PR tuh harus punya ability to communicate. Iya. Nah, sedangkan di sini komunikasinya kurang. Aduh, gimana ya Kang bilangnya? Terus sama integritas nggak sih? Iya, di sini mereka kurang berintegritas. Kurang berintegritas. Oke, kita lanjut ke narsum keempat ya berarti ya. Keempat Ini yang ya, terakhir ya. terakhir. Oh, Closingan. Closingan. Oke, dari Kang Kang Novan. Novan ya berarti ya. Iya betul. Kang Novan boleh diceritain di studi kasus yang keempat ini? Oke, kali ini aku bakal ceritain tentang studi kasus jadi transportasi publik gitu. Oh, Agak sama berarti ya. Iya. sama-sama transport ya berarti. Iya, Jis. sama transport. Oh. Tapi kalau ini agak beda. Yang bedanya apa deh? Transportasinya cepat dia. Iya. Kayaknya kita tahu deh. Apa tuh? Kereta. 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 Iya benar. Jadi ceritanya, jadi pada tahun 2021 itu ada pengguna KRL yang ngalamin pelecehan seksual di dalam kereta. KAI berarti ya. KAI. Nah, korbannya ini ngelapor ke Twitter. Waktu itu namanya masih Twitter, bukan X gitu. Oh iya benar. Sama berarti ya. Sama. Soalnya kalau kita perhatiin ya kan, Ya. hampir kebanyakan customer itu, apalagi yang customer dari ya, perusahaan-perusahaan gede punya problem itu biasanya ngelapornya di Twitter. Iya. Ya atau sekarang bisa kita kenal sebagai X. X ya benar-benar banget Nah, lagi ya. Ya, kalau boleh tahu itu pelecehannya tuh diapain ya? Kalau kasusnya pelecehan detailnya kurang tahu, intinya dia ngalamin pelecehan, terus korban ini ngelapor ke Twitter. Nah, setelah kejadian itu dari pihak KAI-nya ngerespon dong. Iya. Nah, responnya ini kurang enak, kurang lebih kalimatnya ini. BTW yang ngalamin kejadiannya itu teman mbaknya kan, kenapa bukan mbaknya aja ngelapor? Dan kalau lapor polisi pun harus ada bukti gitu. Aduh, itu bukan defensif lagi sih Kang. Iya. Udah di luar dari defensif sih. Jadi seakan-akan korbannya ini yang salah dan pihak KAI-nya nggak membela pihak korban gitu. Sangat menyayangkan ya kalau dengan apa feedback yang kayak gitu, kecewa sih aku kalau sebagai customer atau konsumen yang memakai jasa kereta Iya, api. apalagi ini kan isu kemanusiaan ya Kang, pelecehan loh. Benar banget. Ya harusnya sebesar PT KAI, ya harusnya mereka memberikan respon yang positif dong. Iya, benar banget. Harusnya mereka menanyakan ini kejadiannya kapan ya Kak? Nanti bakal kita tindak lanjuti. Tapi dengan mereka merespon seperti itu seakan-akan bukan defensif lagi. Itu malah menyalahkan si orang yang melapor ini kan. Iya, benar banget. Parah banget sih itu. Oke, Yang pasti. Oh ya, silakan Kang. Oke, dari Kang Novan ada tanggapan lagi? Nah, tapi alhamdulillahnya setelah kejadian itu akhirnya pihak KAI ini ngerespon dengan baik dan ketemu dengan korban gitu. Dan akhirnya kasusnya pun diproses gitu, alhamdulillahnya. Berarti kasusnya diproses pas saat udah viral. Iya, pas udah viral dulu dirujak netizen baru merasa gitu pihak KAI-nya ini. Berarti ini PR-nya harus di training lagi ya Kang. Iya. Harusnya ya. Oke deh. Dari kita awal ya Kang tadi. Iya, benar. Narsum yang pertama Narsum pertama itu ngebahas tentang Lion Air ya. gitu ya. Terus yang kedua itu tentang Itu PT Pos. PT Pos. Itu dua keberhasilan. Iya. Keberhasilan praktek PR PR. di industri kita. Terus yang dua terakhir tadi yang dibahas oleh Kang Torek sama Kang Novan itu apa aja? Nah, itu tuh salah satu pihak itu tuh salah satu praktek PR yang bisa dibilang kurang berhasil Kang. Kurang berhasil. Atau blunder lah ya. Karena Iya, blunder. mereka tuh enggak memenuhi prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang PR Kang. Prinsipnya itu apa aja sih? Yang Kemampuan. tadi udah dijelasin ya. Yang pertama tuh kan ya kita ambil contoh di Kang. Ability to communicate. Tadi komunikasi dari
maupun PR-nya Kang Novan yang PT KAI Iya. dan juga PT Rosalia itu aduh kurang banget kan. Kurang banget benar-benar. Bahkan yang Kang Novan itu malah menyalahkan customer. Iya Parah ya. itu. Parah banget. Terus yang kedua, mungkin yang kedua nggak itu ya Kak. Yang kedua ini ability to organize. Nah, ini gimana Kang? Maksudnya kan kalau kita lihat di Twitter pasti ada dong PR yang megang Twitter. Nah, ini tuh pengelolaan organisasinya ini berarti kurang ditekankan ya Kang. Iya. Mereka tuh kurang memperlakukan check and balance. Iya lagi. Iya lagi. Nah, terus yang ketiga nih, Get on the people ya. iya, mereka ini kurang banget Kang di sini. Mereka bukannya malah menawarkan jasa mereka agar lebih ya Ada gap hati lah yang iya ada gap hati lah, disukai customer, malah mereka seakan-akan nggak butuh loh. Nggak butuh, Aneh iya. banget. Terus yang keempat apa tuh? Integritas. Integritas. Ya, udah pasti mereka nggak integritas lah Kang. Tidak punya integritas ya. Kurang. Oke. Terus yang kelima, creativity. Ya creativity mungkin agak kurang masuk ya kalau di Kurang sini. masuk, iya. Karena kalau Berarti apa? kreativitas tuh ya bisa kita ambil tuh mungkin yang studi case Kang Almer. Iya benar banget. TKI kan itu kreatif ya, makanya mereka bisa ngejar lagi tuh. Berarti dari studi kasus Kang Novan sama Kang Torek itu yang relevan cuma dari 1 sampai 4 ya. Mereka Yang kurang nih si Oke. praktisi PR-nya. Iya. Oke, buat narsum-narsum kita yang ganteng-ganteng ini, terima kasih sudah Sama-sama. Kita- Terima kasih juga ini. Dingin ya BTW. Dingin. Iya dingin banget dari tadi ya. Jadi apalagi sekarang Karawang panas ya. Panas di luar panas. Bukan sekarang, dari dulu. Dari dulu. Dari kita lahir Karawang panas Kang. Iya, oke. Iya Kang Novan tadi naik apa ya ke sini? Kebetulan aku naik motor sih. Kan karena deket juga Yang belum pasti ya. Perumnas. Motor ya. Motor ya. Moge, Sacet-sacet iya. Moge. Lumayan moge. Oh lumayan moge. Ada tengah-tengahnya mungkin. Iya. Kalau Kang Torik dari Bekasi nih, kira-kira aduh, Waduh, tadi tuh naik motor sih. motor. Naik motor. Kira-kira naik motor berapa menit tuh? Karena sebelumnya ada orang yang Bekasi juga, ada yang naik mobil. Oh, naik mobil. Iya. Kalau naik motor tuh kira-kira berapa menit sih? Kalau naik motor itu kalau ada dua jalurnya. Gimana? Jalur Pantura sama jalur Kalimalang. Oh, oke. Kalau Paling Kang Torek naik lewat jalur mana? Jalur Kalimalang sih. Kalimalang. Itu kira-kira berapa menit sih? Sekitar 1 jam 15 menit. Juga ya, berarti ya? 1 jam. 1 jam 15 menit. 15 menit. Jauhan mana sama yang Kang Novan ini? 1/10 lah ya. Yang ini mungkin 15 menitnya doang. Yang ini tambahin sejam. Oke, thank you Kang Thank Torek. you. Kang Novan. Terima kasih juga. Atas podcast Thank kita. you. Semoga bisa datang-datang lagi ya ke podcast kita lagi. Amin. Oke, thank you. Thank you Kang Oke, Novan. siap. Terima kasih, gila, keren banget. Oke. Kang Torik. Yuk. Oke. Pamit ya. Oh iya. Oke, Kang Rahmat. Tadi kita udah dari awal tuh udah ngejelasin ya definisi Panjang PR. banget. Panjang banget dari awal tuh ada definisi PR, tugas-tugas PR, manfaat PR, dampak PR sampai ke apa? Manfaat. Ya, dampak. dampak. Oh, iya. Udah dong tadi. Oh, udah tadi. Terus sampai studi kasus. Studi kasus langsung 4 langsung ya, Kang Rahmat ya. Iya dong. Iya. Biasa kan kita kalau disuruh buat tugas tadi kasihnya 1 aja ya. Satu aja. Kita 4. 4. Biar apa? IPK 4. IPK 4. Ada filosofinya teman-teman. Lulus berapa tahun? 4 tahun. Jadi kalau belum lihat ini, kasih kami IP 4. Nilai UAS 4. Jangan. nilai UAS. nilai UAS 100. Oke. IP-nya 4. Jadi, tapi teman-teman sadar gak sih kenapa kami berdua nih caster-caster yang cantik, Cantik, ganteng dong. ganteng rumahan Iya. ini pakai baju marun. Marun. Karena kita maruners. Maruners. Karena kita tuh base-nya dari Unsika juga Unsika. kan. Jadi maruners Kampus itu. Marun. Marun. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin udah kali ya, Ki. Udah. Kita Kira-kira sekitar berapa menit tadi? Wah, kayaknya kita Lebih 30 dari kurang 3 lebih. menit ya? Ya, mungkin lebih sih. Ki. Lebih sih. Lebih dari 30 menit kita udah bahas banyak banget nih, Ki. Iya, oke. Ya, semoga
ilmu yang tadi disampaikan oleh narasumber kita tersampaikan dan Iya. jadi bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Iya. Oke, kita tutup kali ini podcast kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. See you. See you teman-teman. Oke. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu kelompok si paling PR. Oke, jadi di sini kami sedang melakukan proyek yaitu podcast Sensation with Communication Student, how to be a good and professional PR. Jadi teman-teman di sini semua adalah anggota kelompok kami ya. Yang paling ujung itu namanya. Halo, aku Toykan Adi Febrianto. Halo, aku Abdul Pas ya. Halo, aku Diandra Lutita. Hai, aku Olivia Maulida Fatona. Hai, aku Misa Leni. Halo, aku Muhammad Novan Yoni Wijaya. Halo, aku Rahmat Kristian. Halo, aku Reski Sofyan. Oke, jangan lupa saksikan podcast kita